Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 916. Baiklah, serahkan saja masalah ini padaku, jangan khawatir. Fendi Zanders duduk di tanah dan berkata tanpa ekspresi. Setelah Wang Xiong berkacamata mendengar perkataan Fendi Zanders, mereka menyadari bahwa Fendi Zanders sendiri adalah generasi kedua yang super kaya. Dia pasti kenal banyak bos besar, jadi jika Fendi Zanders ingin mencari sponsor, caranya sangat mudah. Hal-hal. Jadi setelah saling memandang dengan kacamata Wang Xiong, keduanya langsung memilih duduk. Mereka berdua mengetahui identitas Fendi Zanders, tetapi siswa lain di kelas tidak mengetahui identitas Fendi Zanders. Fendi Zanders, kamu bilang kamu bisa mencari sponsor sendiri. Tang Xiaoman memandang Fendi Zanders dengan sedikit kebingungan di matanya. Benar, serahkan saja masalah ini padaku, jangan khawatir, aku akan mencari sponsor. Fendi Zanders mengangguk dengan sangat serius. Fendi Zanders, apakah kamu tidak bangun hari ini? Pada saat ini, seorang anak laki-laki meneriaki Fendi Zanders dengan sangat menghina. Benar, Fendi Zanders, sekolah menetapkan bahwa sponsor harus bernilai lebih dari 5 juta yuan. Tahukah Anda bos seperti itu? Kenapa dia tidak mengenalnya? Menurutku dia seharusnya mengenal banyak pemilik restoran, dan pemilik itu pasti cukup kaya. Hahaha, perkataanmu cukup masuk akal. Semua orang menertawakan Fendi Zanders sambil mengejeknya. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Ekspresi wajah Wang Xiong sedikit marah, dan dia melanjutkan, karena Fendi Zanders berkata bahwa dia dapat menemukan sponsor, maka dia pasti dapat menemukannya. Itu benar. Saya juga percaya pada Fendi Zanders, jika kamu bisa menemukan sponsor, maka kamu juga bisa berdiri. Kacamata itu juga berteriak. Kami tidak bisa menemukan sponsor, tapi kami tidak akan menamparkan wajah bengkak untuk berpura-pura gemuk. Anak laki-laki sebelumnya berkata dengan cara yang aneh. Apakah Fendi Zanders memiliki wajah bengkak untuk berpura-pura menjadi gemuk, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Wang Xiong mengatupkan bibirnya dan menjawab, lalu menoleh untuk melihat posisi Tang Xiaoman, dan berkata dengan nada serius, pemimpin regu, Fendi Zanders seharusnya bisa menemukan sponsor, biarkan dia melakukannya. Tang Xiaoman memandang Wang Xiong dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak masalah. Fendi Zanders memandang Tang Xiaoman dan menjawab dengan sangat serius. Baiklah. Tang Xiaoman mengangguk, dan kemudian melanjutkan, dalam hal ini, kedua masalah ini telah diselesaikan hari ini, dan masalah sponsorship diserahkan kepada Fendi Zanders, dan kita dapat mengakhiri pertemuan. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiaoman, para siswa di kelas mulai mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk meninggalkan kelas. Saat ini, sebagian besar siswa merasa Fendi Zanders sedang membual, jadi mereka hanya menunggu untuk melihat lelucon Fendi Zanders. Setelah Tang Xiaoman ragu-ragu sejenak, dia berjalan langsung ke sisi Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Tentu saja aku serius. Fendi Zanders tersenyum dan mengangguk. Tapi kamu tidak hanya akan mengikuti temu olahraga saja, tapi juga mencari sponsor. Aku sedikit khawatir kamu akan kewalahan. Kalau ada kesulitan, kamu bisa memberitahuku sekarang. Orang-orang di kelas itu, kata-kataku sendiri. Tang Xiaoman berbisik kepada Fendi Zanders. Pemimpin regu, jangan khawatir, dua hal ini sepele bagiku. Fendi Zanders menjawab dengan lembut kepada Tang Xiaoman. Dan Tang Xiaoman memandang Fendi Zanders dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pemimpin regu, jangan khawatir, karena Fendi Zanders berkata dia bisa melakukannya, maka dia seharusnya bisa melakukannya, jadi jangan khawatir tentang dia. Kata Wang Xiong kepada Tang Xiaoman sambil tersenyum. Tang Xiaoman menoleh untuk melihat Wang Xiong, dan kemudian berkata dengan lembut, baiklah, Fendi Zanders, jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat datang kepadaku sesuka hati, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Oke. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kalian bertiga akan mengikuti pertemuan olahraga, jadi apakah kalian ingin pergi ke taman bermain untuk berlatih? Tang Xiaoman sendiri juga mengikuti lari estafet 800 meter putri, jadi dia berencana untuk berlatih dengan orang lain nanti, jadi dia berinisiatif mengundang kacamata Fendi Zanders dan Wang Xiong. Baiklah, tidak apa-apa bagiku untuk menunggu, jadi ayo kita berlatih bersama. Kacamata berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi juga. Wang Xiong buru-buru mengikutinya. Fendi Zanders,
apakah kamu ingin pergi ke sana? Setelah berpikir sejenak, Tang Xiaoman bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Oke, ngomong-ngomong, aku tidak ada urusan apa-apa sekarang, jadi ayo pergi bersamamu untuk melihat-lihat. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Baru-baru ini, Fendi Zanders tidak terburu-buru mencari Ye Juechen. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru saja memakan Pei Yuan dan tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Jika dia bergegas mencari Ye Juechen untuk berlatih bela diri, itu akan membawa beban yang sangat berat bagi tubuh Fendi Zanders. Jadi Fendi Zanders berencana menggunakan waktu ini untuk beristirahat dengan baik, dan mengurus pertemuan olahraga sekolah dan proyek kereta bawah tanah. Fendi Zanders mengikuti kacamata Wang Xiong, Tang Xiaoman dan yang lainnya ke taman bermain. Mungkin karena pertemuan olahraga yang semakin dekat, sehingga masih banyak siswa yang berada di taman bermain saat ini, dan kebanyakan dari mereka sedang berlatih acaranya sendiri. Meskipun Wang Xiong dan kacamatanya biasanya menganggur, mereka tetap sangat serius dalam melakukan sesuatu. Sesampainya di taman bermain, salah satu dari mereka mulai berlari dan yang lainnya berlatih bola kedokteran. Tang Xiaoman juga pergi berlatih lari dengan teman-teman sekelas perempuannya, dan pada akhirnya Fendi Zanders ditinggalkan sendirian di taman bermain. 4 acara yang diikuti Fendi Zanders tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders, dan tentu saja Fendi Zanders tidak akan berlatih selama Fendi Zanders berpartisipasi dalam pertemuan olahraga dan mendapat peringkat yang sama. Fendi Zanders berjalan sendirian di taman bermain selama sekitar setengah jam, dan akhirnya berhenti di depan bangku, dan duduk di kursi sambil bermain dengan ponselnya sambil menunggu kacamata Tang Xiaoman dan Wang Xiong. Fendi Zanders melirik sekilas ke depan taman bermain dan menemukan beberapa gadis sedang berlatih lompat tinggi. Di antara gadis-gadis tersebut, ada seorang gadis yang sangat cantik. Dia memiliki wajah awet muda dan cantik tanpa riasan, yang memberikan perasaan menyegarkan bagi orang-orang. Rambut panjangnya, sehalus air terjun, tergerai di bahunya, membuatnya terlihat sangat cakap. Mengenakan kamisol putih di tubuh bagian atas, rompi tersebut menguraikan payudara penuh dan pinggang ramping gadis itu. Dadanya yang penuh sedikit bergetar karena napasnya, dan tubuh bagian bawahnya mengenakan celana pendek denim. Kakinya yang ramping dan indah terekspos tanpa pamrih. Di udara, mengenakan sepasang sepatu sneakers Nike di kaki terasa sangat awet muda dan energi. Mungkin karena dia menganggur dan bosan, maka Fendi Zanders mulai mengamati gadis ini. Bab 917. Di atas taman bermain. Fendi Zanders bosan sendirian, jadi dia duduk di bangku dan mengagumi wanita cantik yang sedang berlatih lompat tinggi. Salah satunya sangat cantik, dan gerakan lompat tingginya juga sangat anggun dan terampil. Sepertinya dia seharusnya menjadi pelajar olahraga. Apalagi saat kaki panjang si cantik seksi melintasi pagar dengan postur anggun, serasa peri turun ke bumi, menawan sekali. Fendi Zanders tertarik dengan gerakan kecantikan itu, jadi dia mengagumi keindahan itu dengan tenang sepanjang waktu. Namun setelah berlatih beberapa saat, si cantik sepertinya merasa sedikit lelah, maka ia duduk di kursi dan beristirahat. Fendi Zanders hanya bisa mencari di tempat lain. Yulin, ada seorang pria tampan yang sepertinya tertarik padamu barusan. Si cantik baru saja duduk di sini, dan sahabat di sebelahnya menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Siapa ini?" Si cantik mengedipkan matanya yang besar dan berair, dan menjawab dengan santai, "Anak laki-laki di sana itu." Pacarnya dengan cepat menunjuk ke posisi Fendi Zanders. Setelah si cantik ragu-ragu sejenak, dia menoleh dan menatap Fendi Zanders, lalu berkata dengan ringan, "Berhentilah membuat masalah, bagaimana kamu tahu bahwa dia tertarik padaku? Aku tidak bertengkar denganmu. Aku jamin anak laki-laki itu pasti tertarik padamu, karena saat kamu melompat tinggi tadi, anak laki-laki itu terus menatapmu. Dia tidak akan melihatmu sampai kamu berhenti melompat," kata sahabatnya buru-buru. Setelah wanita cantik itu mendengar perkataan sahabatnya, dia menoleh dan menatap Fendi Zanders lagi, lalu berkata dengan ringan, "Meskipun anak laki-laki ini terlihat bagus, dia berpakaian agak kuno, bukan tipeku." "Oh, kenapa kamu masih pilih-pilih? Berapa umurmu? Kamu sekarang sudah senior dan akan segera lulus. Kalau kamu tidak membicarakan pacar, apa yang terjadi?" "Anak laki-laki itu sepertinya bagus sekali. Jika kamu ingin saya katakan bahwa Anda harus mengambil inisiatif, mungkin Anda dapat mengembangkan hubungan saudara-saudara pada saat itu. Ini bisa dianggap tidak meninggalkan penyesalan untuk kehidupan kampus Anda, bukan begitu?" Pacarnya memandangi kecantikan itu dan berkata sambil tersenyum, "Kak, apakah kamu masih malu membicarakanku? Aku menasihatimu untuk mencari pacar secepatnya,
aku benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanmu, kata si cantik dengan ekspresi sangat tak berdaya. Aku tidak terburu-buru. Aku sudah bicara tentang berapa banyak pacar yang kumiliki. Aku terutama mengkhawatirkanmu. Ada begitu banyak pria yang mengejarmu, tapi kamu tidak menyukai satu pun dari mereka. Apa yang kamu lakukan? Pikir kamu akan melakukannya di masa depan? Apakah kamu masih berencana untuk melajang selamanya? Pacarnya berkata dengan nada melankolis. Apa buruknya menjadi lajang? Aku tidak tahu betapa enaknya menjadi lajang dan bebas. Si cantik tersenyum ringan, lalu melanjutkan, oke, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku pergi untuk berlatih. Ayo, ayo, satu-satunya hal yang ada di pikiranmu adalah lompat tinggi, aku sangat khawatir. Pacarnya menjawab dengan enteng, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain sendiri. Fendi Zanders tentu saja tidak tahu bahwa mereka sedang membicarakannya, jadi ketika kecantikan itu muncul lagi, Fendi Zanders fokus padanya lagi. Tapi Fendi Zanders tidak bermaksud apa-apa lagi, dia hanya bosan dan ingin mencari sesuatu untuk menghabiskan waktu. Dan si cantik sepertinya mengingat apa yang dikatakan sahabatnya di dalam hatinya, dan dia juga menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders secara sengaja atau tidak sengaja saat lompat tinggi, mengamati Fendi Zanders. Meski perkataan sahabatku itu hanya lelucon, tapi si cantik ini menganggapnya serius. Dia sekarang adalah mahasiswa senior dan mahasiswa terbaik di Departemen Pendidikan Jasmani Universitas Jiangcheng. Karena latihan jangka panjang, dia selalu mempertahankan bentuk tubuhnya yang sangat baik. Ditambah dengan wajahnya yang lembut dan cantik, dia tentu saja tidak kekurangan pelamar. Namun si cantik tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap para pelamar tersebut, sehingga ia tidak pernah menemukan pacar selama kuliah. Dia awalnya ingin mencari pacar, siapa yang tidak ingin kehidupan kampusnya lebih memuaskan. Namun, dia belum pernah bertemu orang yang cocok sebelumnya, jadi dia tidak pernah jatuh cinta. Namun ketika dia melihat Fendi Zanders saat ini, dia sebenarnya memiliki kesan yang cukup baik terhadap Fendi Zanders, hanya saja pakaian Fendi Zanders agak kuno. Jika Fendi Zanders bisa berdandan dengan baik, dia pasti akan menjadi pemuda yang tampan. Pu Yulin, apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Anak ini masih sangat muda, kamu akan segera lulus, dan kamu masih memikirkannya di sini, kamu harus cepat berlatih. Namun, pemikiran seperti ini hanyalah pemikiran sekilas, si cantik tidak benar-benar ingin terjadi sesuatu dengan Fendi Zanders. Jadi dia menggelengkan kepalanya, menolak gagasan itu, dan fokus pada pelatihan. Setelah sekitar setengah jam, Pu Yulin hampir selesai berlatih. Dia mengemasi barang-barangnya, dan kemudian berencana untuk pergi bersama sahabatnya. Yulin, apa kamu benar-benar tidak akan memikirkan anak itu? Kulihat anak itu masih duduk di sana, kata sahabatnya kepada Pu Yulin sambil tersenyum. Oh, jangan bicara omong kosong di sini, mereka pasti menunggu seseorang, bukan aku, dan aku akan segera lulus, jadi aku tidak tega memikirkan hal-hal ini, meskipun kita bersama sekarang, aku lulus. Dia masih sekolah dan dia tidak akan bertahan lama. Jawab Pu Yulin lembut. Yah, aku hanya berharap kamu bisa keluar dari pesanan itu secepatnya. Karena kamu tidak terlalu tertarik dengan bocah itu, lupakan saja. Sang sahabat tersenyum tipis, lalu berjalan menuju luar sekolah dengan lengan Pu Yulin di pelukannya. Sebelum pergi, Pu Yulin menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa jika dia bertemu dengan anak laki-laki ini setahun sebelumnya, dia mungkin akan memberinya kesempatan lagi, tetapi sekarang dia tidak memikirkan hal-hal ini lagi. Tidak lama setelah Pu Yulin dan yang lainnya pergi, Wang Xiong dan Tang Xiaoman pergi ke samping Fendi Zanders. Fendi Zanders, kenapa kamu tidak ikut pelatihan? Tang Xiaoman bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Saya tidak perlu berlatih. Jawab Fendi Zanders ringan. Tapi kamu sudah mengikuti 4 acara. Kalau kamu tidak buru-buru berlatih, apakah kamu bisa mengatasinya? Tang Xiaoman tampak khawatir dan bertanya pada Fendi Zanders. Jangan khawatir, keempat benda itu tidak berarti apa-apa bagiku. Nada suara Fendi Zanders masih sangat percaya diri. Tapi Wang Xiong melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan lembut, Fendi Zanders, kamu harus memikirkannya, biar ku beritahu, anak laki-laki di kelas kita sedang menunggu untuk melihat lelukonmu. Lihat pada lelukonku. Setelah mendengar kata-kata Wang Xiong, Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu bangkit dan merangkul bahu Wang Xiong dan berkata, jangan khawatir, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Bab 918
Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Tang Xiaoman, Wang Xiong dan ketiga kacamata itu menggelengkan kepala tanpa daya dan tidak banyak bicara. Apakah kalian semua lapar? Haruskah aku mengundang kalian bertiga keluar untuk makan? Fendi Zanders berinisiatif untuk berbicara. Tidak. Tang Xiaoman tidak tahu bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua yang kaya. Dia juga tidak tahu bahwa makanan ini tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders, jadi dia secara naluriah ingin menolak. Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, ayo pergi. Tetapi sebelum Tang Xiaoman bisa mengatakan apapun, Wang Xiong bergegas berteriak. Benar, aku harus makan berlebihan hari ini, apapun yang mahal. Kacamata itu segera mengikutinya. Tang Xiaoman memandang Wang Xiong dan Wang Xiong berkacamata, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Karena dalam kesan Tang Xiaoman, kacamata Wang Xiong dan yang lainnya memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat baik. Biasanya mereka berdua yang mengundang Fendi Zanders makan malam, namun entah kenapa hari ini, Fendi Zanders mengundang mereka makan malam. Apa yang ingin kamu makan? Fendi Zanders bertanya dengan sangat murah hati. Tentu saja aku akan makan di restoran western terbaik di sebelah sekolah kita. Jika kamu mentraktirku, aku harus makan yang termahal dan terbaik. Wang Xiong berkata sambil tersenyum. Benar, ayo kita pergi ke restoran barat itu untuk makan. Kacamata itu juga berteriak. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke restoran barat. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan menuju luar sekolah bersama Wang Xiong dan yang lainnya berkacamata. Setelah Tang Xiaoman ragu-ragu sejenak, dia segera berlari ke sisi Fendi Zanders, dan kemudian berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, apakah kamu gila? Tahukah kamu betapa mahalnya makanan di restoran barat itu? Hah? Jika beberapa dari kita pergi untuk makan, biayanya setidaknya 2 atau 3.000 yuan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Tang Xiaoman, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Dan kalian berdua juga, apakah kalian berdua tidak tahu bagaimana kondisi Fendi Zanders? Tidak apa-apa membiarkan Fendi Zanders mentraktir kalian berdua makan malam, tetapi kalian tetap pergi ke tempat yang mahal, 2 hingga 3.000 yuan adalah biaya hidup 3 bulannya. Tang Xiaoman menoleh untuk melihat kacamata Wang Xiong lagi, dan memarahi dengan keras. Pemimpin regu, izinkan saya memberitahu Anda, Fendi Zanders tidak kekurangan uang sekarang. Untuk dia. Wang Xiong sepertinya lupa bahwa Tang Xiaoman tidak mengetahui identitas Fendi Zanders, dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Dan kacamata itu buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Wang Xiong, dan kemudian berkata sambil tersenyum, pasukan leader, mungkin kamu belum mengetahuinya. Fendi Zanders pergi bekerja beberapa waktu lalu dan mendapatkan puluhan ribu dolar, jadi dia tidak kekurangan uang sama sekali sekarang, dan saya juga berjanji pada kami berdua untuk mentraktir kami berdua makanan enak, jadi kamu tidak perlu khawatir. Benar, itu masalahnya. Fendi Zanders adalah orang kaya sekarang, tidak berlebihan baginya untuk mentraktir kita makan. Setelah Wang Xiong sadar, dia buru-buru menindaklanjutinya. Pekerjaan apa yang kamu ingin dapatkan uang sebanyak itu? Tang Xiaoman membeku sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Ini hanya pekerjaan paruh waktu, tapi karena saya melakukan pekerjaan dengan baik, bos memberi saya beberapa hadiah. Fendi Zanders dengan santai mengatakan sesuatu yang asal-asalan. Jadi ini ya. Tang Xiaoman mengangguk ke arah Fendi Zanders dengan ragu. Pemimpin regu, apakah kamu tidak tahu hubungan antara kita berdua dan Fendi Zanders? Ayo kita makan malam secepatnya, dan kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Wang Xiong menyeret Tang Xiaoman dan berkata sambil tersenyum. Tang Xiaoman melihat bahwa Fendi Zanders tidak terlalu merasa kasihan dengan uang untuk makan malam itu, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti Fendi Zanders dan yang lainnya menuju luar sekolah. Fendi Zanders, kacamata Wang Xiong, Tang Xiaoman dan keempatnya mengobrol dan berjalan menuju luar sekolah. Namun ketika mereka berempat berjalan menuju gerbang sekolah, mereka tiba-tiba menemukan sekelompok besar orang mengelilingi kedua gadis itu, tindakan mereka sangat sembrono, dan mereka terus menganiaya mereka berdua. Dan ekspresi wajah kedua gadis itu juga sangat ketakutan, mereka selalu ingin melepaskan diri dari jeratan anak laki-laki tersebut, namun tanpa daya, anak laki-laki ini terus mengejar mereka, dan sepertinya mereka tidak berniat untuk melakukannya. Biarkan kedua gadis itu pergi. Fendi Zanders melihat sekilas situasi di sana, dan menemukan bahwa mobil-mobil mewah diparkir di sekitar anak-anak ini, termasuk Lamborghini dan Ferrari, dan harganya tidak boleh murah.
Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki ini bukanlah Pang, melainkan generasi kedua yang kaya dari keluarga kaya. Sebenarnya sangat umum bagi generasi kedua yang kaya untuk datang ke Universitas Jiangcheng untuk berhubungan dengan mahasiswi. Lagi pula, Universitas Jiangcheng sendiri memiliki banyak keindahan, dan seringkali ada generasi kedua kaya yang datang untuk berkencan dengan perempuan. Generasi kedua orang kaya yang memakai mobil bagus dan berpakaian bagus pasti tidak akan mampu menahan godaan. Beberapa gadis memilih untuk membuka rumah dengan generasi kedua yang kaya, dan beberapa gadis dengan kondisi yang baik tentu saja tidak akan menjual tubuhnya karena hal-hal tersebut, dan akan memilih untuk menolak. Biasanya, jika seorang gadis menolak, generasi kedua yang kaya itu tidak akan mengganggunya. Lagi pula, tidak ada yang mau membuat masalah besar seperti itu terjadi. Namun sebenarnya tidak banyak situasi di mana lawan mengejarnya seperti ini. Fendi Zanders tidak terlalu memperhatikan situasi di sana, dan berencana untuk pergi dengan beberapa langkah. Tetapi ketika Fendi Zanders melewati orang-orang itu, dia tiba-tiba berhenti tanpa sadar, dan keanehan muncul di matanya. Karena saat ini, Fendi Zanders mengetahui bahwa gadis yang terjerat oleh generasi kedua yang kaya itu ternyata adalah gadis cantik lompat tinggi yang ditemui Fendi Zanders di taman bermain sebelumnya, dan gadis di sebelah si cantik itu adalah sahabatnya. Meskipun Fendi Zanders memang memiliki hubungan dengan kedua gadis ini, Fendi Zanders umumnya tidak akan terlalu usil dengan masalah seperti itu. Bagaimanapun juga, Fendi Zanders tidak tahu apa maksud orang-orang ini. Ada beberapa konflik di antara sepasang kekasih muda, dan jika dia ikut campur dalam urusan orang lain, dia akan terlihat sedikit tidak sopan. Jadi setelah Fendi Zanders melirik sekilas, dia terus berjalan ke depan. Sungguh keterlaluan, kamu berani melecehkan gadis-gadis di gerbang sekolah kami. Kepribadian Wang Xiong relatif sederhana. Melihat situasi ini, dia mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri, bagaimana jika terjadi konflik di antara sepasang kekasih muda? Kacamata membujuk dengan lembut. Itu benar. Jika kamu tidak mengenalnya, kamu mungkin tidak akan berani melangkah sejauh ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan kacamata itu, Wang Xiong mengangguk ringan, lalu berjalan pergi dengan beberapa langkah. Namun saat ini, kedua gadis itu tampak sedikit tidak sabar karena terjerat oleh generasi kedua yang kaya ini. Sahabat Pu Yulin akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak keras, apakah kalian akan berakhir? Lin sudah menjelaskan dengan sangat jelas, jika kamu terus menggangguku seperti ini, kami akan memanggil polisi. Sua. Setelah Wang Xiong mendengar kata-kata gadis itu, dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Bab 919. Awalnya, Fendi Zanders, Wang Xiong berkacamata dan lainnya hendak pergi, tetapi ketika Wang Xiong mendengar bahwa gadis itu ingin memanggil polisi, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jadi dia langsung menoleh untuk melihat Pu Yulin dan sahabatnya. Panggil polisi. Setelah salah satu anak laki-laki mendengar kata-kata sahabat Pu Yulin, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan dia berkata dengan ringan, gadis kecil, tahukah kamu siapa Tuan Luo kita? Apakah ada gunanya memanggil polisi? Jika kamu ingin memanggil polisi, kamu dapat memanggil polisi sekarang. Mari kita lihat apakah polisi yang menangani masalah ini. Aku tidak percaya, kalian lebih baik dari polisi. Kilatan kemarahan melintas di mata sahabat Pu Yulin, dan dia mengangkat ponselnya untuk memanggil polisi. Tong-tong, lupakan saja. Namun saat ini, Pu Yulin tiba-tiba memanggil. Setelah Tong-tong mendengar kata-kata Pu Yulin, sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Pu Yulin, Yulin, kenapa? Pu Yulin sepertinya mengetahui identitas orang-orang ini, jadi ekspresi wajahnya agak malu. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada pemuda kurus yang berdiri di tengah, Luo Zengji, seperti yang kubilang, aku tidak menyukaimu. Jangan ganggu aku lagi, oke? Yulin, aku akhirnya kembali, tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Luo Zengji menjawab sambil tersenyum. Wajah apa yang harus kuberikan padamu? Sudah berapa kali kubilang padamu bahwa aku tidak menyukaimu, dan aku tidak akan bersamamu. Cepat bawa orang-orangmu pergi. Pu Yulin berteriak dengan nada sangat marah. Setelah Luo Zengji mendengar kata-kata Pu Yulin, wajahnya terlihat sedikit lucu, dan dia berkata dengan ringan, baiklah, Pu Yulin, tidak masalah jika kamu benar-benar tidak berencana untuk bersamaku, aku berjanji tidak akan mengganggumu. Di masa depan, tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Janjikan syaratnya. Pu Yulin memandang Luo Zengji dengan ekspresi bingung, lalu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, kondisi apa?
Selama kamu menemaniku membuka kamar malam ini dan melayaniku dengan nyaman, aku pasti tidak akan mengganggumu di masa depan. Luo Zhengji berkata sambil tersenyum. Dan Pu Yulin melihat posisi Luo Zhengji dengan ekspresi malu dan marah yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak pernah mengira Luo Zhengji akan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Tidak ada yang salah dengan wanita yang diminati Tuan Luo. Suatu kehormatan bagi Anda bahwa Tuan Luo dapat bertemu dengan Anda, jadi Anda tidak perlu berpura-pura menjadi gadis yang murni di sini. Cepatlah bermalam dengan Tuan Luo. Bukankah masalahnya sudah selesai? Orang-orang di sekitar Luo Zhengji juga mengikuti. Kalian benar-benar keterlaluan, Yulin tidak menyukai orang ini, masih bisakah kamu memaksanya? Sahabat Pu Yulin tidak tahan lagi, dan berteriak dengan ekspresi sangat marah sekeras-kerasnya. Hehe, gadis kecil, itu bukan sesuatu yang dia suka sekarang. Salah satu pemuda mencibir. Saat ini, Luo Zhengji juga kehilangan kesabarannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Pu Yulin, apakah kamu setuju atau tidak hari ini? Beri aku kabar baik. Saya tidak setuju. Pu Yulin berteriak tanpa berpikir. Oke, kalian baik sekali, saudara-saudara. Bawalah kedua gadis ini kembali kepadaku, aku ingin mengobrol baik dengan mereka tentang kehidupan. Luo Zhengji berteriak dengan nada yang sangat percaya diri, lalu berbalik dan berjalan menuju Ferrari-nya mobil sport. Dan orang-orang lainnya bergegas menuju Pu Yulin dan sahabat Pu Yulin satu demi satu, meraih lengan mereka dan mencoba menyeret mereka ke mobil. Tolong, ayo, tolong. Sahabat Pu Yulin bereaksi sangat keras, berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Wang Xiong mendengar teriakan minta tolong mereka, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia berlari ke arah orang-orang itu dengan langkah besar, dan berteriak dengan keras, apa yang sedang kalian lakukan? Cepat dan lepaskan kedua gadis ini. Fendi Zanders dan kacamatanya berdiri di samping, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Faktanya, Fendi Zanders sudah menduga Wang Xiong akan bereaksi seperti itu. Bagaimanapun, Wang Xiong adalah orang yang sangat ramah tamah, dan Wang Xiong pasti tidak akan berdiam diri dalam situasi seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Wang Xiong, Luo Zhengji dan yang lainnya perlahan menoleh untuk melihat Wang Xiong, dan bertanya dengan nada yang sangat menghina, apa yang kamu lakukan, nak? Saya seorang mahasiswa Universitas Jiangcheng, apa yang kamu lakukan di sini? Wang Xiong menjawab dengan mata menatap. Apa hubungannya kami di sini denganmu? Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini sekarang. Salah satu pemuda menunjuk ke hidung Wang Xiong dan mengancam. Setelah Wang Xiong mendengar perkataan pemuda itu, wajahnya terlihat sedikit marah, tapi dia tidak banyak bicara, karena dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia menoleh ke sahabat Pu Yulin dan bertanya, apakah kamu baru saja meminta bantuan? Benar, akulah yang berteriak. Sahabat Pu Yulin, Tong, mengangguk dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi di sini? Wang Xiong terus bertanya. Orang-orang ini telah melecehkan temanku, dan mereka ingin membawa temanku pergi. Jika temanku menolak, mereka akan menyeret kami berdua ke dalam mobil, sahabatku Tong buru-buru menjelaskan. Kalau begitu aku mengerti. Wang Xiong mengangguk sedikit, lalu menatap pemuda itu dan berkata, gadis-gadis itu telah mengatakan bahwa mereka tidak mengenalmu sama sekali. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah penculikan. Saya menyarankan kamu untuk segera pergi dari sini, kalau tidak saya akan menelepon kamu sekarang. Keamanan ada di sini. Itu bukan anak kecil, siapa kamu? Aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri, apa kamu mendengarku? Pemuda itu memandang Wang Xiong dan berteriak dengan nada yang sangat arogan. Saya seorang mahasiswa Universitas Jiangcheng, dan kedua orang ini juga mahasiswa Universitas Jiangcheng kami. Saya tidak ikut campur dalam melakukan ini. Wang Xiong melihat bahwa tidak banyak orang di sisi lain, dan dia masih di gerbang Universitas Jiangcheng. Saat ini, banyak siswa yang sudah mengelilinginya. Wang Xiong merasa bahwa dia bertindak berani, jadi ketika menghadapi anak laki-laki ini, dia berperilaku sangat berani. Kacamata, Fendi Zanders, Tang Xiaoman dan lainnya berdiri di samping dan tidak maju untuk berbicara, tetapi Fendi Zanders siap melawan orang-orang ini kapan saja. Karena generasi kedua yang kaya ini sepertinya bukan orang baik, mereka pasti tidak akan menyerah karena perkataan Wang Xiong. Qiangzi, kenapa kamu tidak memasukkan kedua gadis ini ke dalam mobil? Kenapa kamu membuang-buang waktu? Dan dalang sebenarnya dari masalah ini, Luo Zhengji, sudah duduk di dalam mobil saat ini.
Setelah melihat Pu Yulin tidak masuk ke dalam mobil untuk waktu yang lama, dia menurunkan kaca jendela dan berteriak dengan tidak sabar. Bab 920. Gerbang Universitas Jiangcheng. Setelah Wang Xiong mendengar seseorang meminta bantuan, dia berdiri untuk membantu. Setelah Qiangzi mendengar perintah Luo Zhengji, ekspresi ketegasan muncul di matanya. Lalu dia melangkah maju dan berteriak pada Wang Xiong, "Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan Anda sendiri. Wanita ini adalah wanita Tuan Muda Luo, kita mengawasinya." "Ada apa dengan Tuan Luo?" Selama kedua gadis ini tidak setuju, bahkan jika Kaisar datang, jangan coba-coba membawa mereka pergi. Wang Xiong berteriak dengan penuh semangat. Setelah sahabat Pu Yulin mendengar kata-kata Wang Xiong, ekspresi wajahnya penuh emosi. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, sangat jarang Wang Xiong berdiri dan berbicara mewakili mereka berdua. Saat ini, semakin banyak siswa di sekitar, tetapi tidak ada satupun yang berani berdiri. Hanya Wang Xiong yang berdiri. "Itu bukan anak kecil, tahukah kamu siapa Tuan Luo? Apakah kamu sudah gila? Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaan Tuan Luo?" Pada saat ini, anak laki-laki lain datang dan berteriak dengan arogan. Luo Zhengji juga menghadapi situasi seperti itu ketika dia berhubungan dengan gadis-gadis lain sebelumnya, tetapi begitu orang-orang di pihak Luo Zhengji menyebutkan nama Tuan Luo, pihak lain akan segera diliputi ketakutan, meminta maaf dan memohon belas kasihan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa hari ini mereka akan bertemu dengan seorang pemuda yang begitu terkejut dan tidak menatap mereka sama sekali. Dan Fendi Zanders melihat posisi Luo Zhengji dengan mata menyipit. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak takut sahabat Pu Yulin menelepon polisi sekarang, dan dia masih berbicara dengan arogan saat ini, yang membuktikan bahwa pihak lain masih sangat percaya diri dengan identitas Luo Zhengji. Bahkan tuan muda seperti Lin Zihua Sucheng tidak memiliki keberanian untuk berbicara seperti itu, jadi Fendi Zanders merasa latar belakang Luo Zhengji pasti lebih tinggi daripada Lin Zihua Sucheng. Wang Xiong hanyalah orang biasa. Tentu saja, ketika dia menghadapi situasi seperti itu, dia tidak akan sekomprehensif yang dipikirkan Fendi Zanders. Hanya saja jangan berencana untuk melepaskannya. Fendi Zanders melihat posisi Wang Xiong, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Walaupun pendekatan Wang Xiong sangat berani, namun Wang Xiong memiliki kekurangan yang sangat fatal, yaitu terlalu impulsif, dan beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan sama sekali. Hari ini karena Fendi Zanders ada di sini, jadi Wang Xiong seharusnya tidak berada dalam bahaya. Tetapi jika situasinya sama, jika Fendi Zanders tidak ada di sini, Wang Xiong akan berakhir dalam situasi yang sangat menyedihkan jika dia memprovokasi orang-orang ini. Meskipun Fendi Zanders tidak bermaksud menyalahkan Wang Xiong di dalam hatinya saat ini, Fendi Zanders merasa bahwa dia harus mengingatkan Wang Xiong ketika dia menemukan kesempatan, agar Wang Xiong tidak terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu di masa depan, dan setidaknya dia harus melihat dengan jelas apa yang terjadi pada pihak lain. Dan kemudian membuat pilihan. "Nak, izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menyingkir atau tidak?" Pemuda bernama Qiangzi akhirnya tidak tahan lagi, melangkah maju dan meneriaki Wang Xiong dengan suara dingin. "Aku baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas, jika mereka berdua tidak setuju hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa mengambilnya." Wang Xiong berteriak dengan penuh semangat. "Apa yang kamu bicarakan? Jika anak ini menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya, patahkan saja kakinya." Pada saat ini, Luo Zhengji, yang sedang duduk di dalam mobil, mengulurkan tangan untuk menyalakan rokok, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat ganas. Fendi Zanders dapat merasakan nada suara Luo Zhengji sangat tenang ketika dia mengatakan ini, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang sangat biasa dan sepele, yang membuktikan bahwa ini bukan pertama kalinya Luo Zhengji melakukan hal seperti itu, jika tidak, berbicara tidak akan terjadi. Menjadi begitu mudah dan santai. Dan bawahan Luo Zhengji tidak ragu-ragu setelah mendengar perkataan Luo Zhengji, mereka berbalik dan berjalan menuju bagasi mobil, lalu mengeluarkan benda-benda seperti tongkat baseball pipa baja dari bagasi, lalu langsung dia bergegas menuju posisi Wang Xiong. Tindakan orang-orang ini sangat bersih dan rapi, tanpa basa-basi, mereka mengangkat batang besi di tangan mereka dan hendak memukul kepala Wang Xiong. Berdiri di belakang Wang Xiong, Fendi Zanders tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu cepat. Dia awalnya mengira orang-orang ini akan mengganggu mereka lagi, tetapi tidak ada yang mengira bahwa orang-orang ini tidak bermaksud berbicara omong kosong sama sekali. Ledakan. Sebuah ledakan.
Salah satu pemuda melambaikan batang besi di tangannya dan memukul langsung bahu Wang Xiong. Wang Xiong berteriak, mundur 2 langkah, dan hampir jatuh. Detik berikutnya, orang-orang ini mengambil barang-barang di tangan mereka dan bergegas kembali. Mungkin ini bukan pertama kalinya orang-orang ini melakukan hal semacam ini, gerakan mereka sangat bersih dan rapi, tanpa kecerobohan, dan serangan mereka juga sangat ganas, seharusnya ditujukan untuk mematahkan kaki Wang Xiong. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bergegas ke depan Wang Xiong. Namun, pada saat ini, salah satu pria itu mengayunkan pipa baja di tangannya dan menghancurkannya dengan keganasan yang tak tertandingi. Pipa baja itu pecah disertai suara angin menderu. Hati-hati. Ketika Pu Yulin melihat Fendi Zanders bergegas keluar, sedikit kegugupan muncul di matanya. Karena dia tahu kalau pria yang bergegas kali ini adalah pria yang dia temui di taman bermain sebelumnya. Fendi Zanders. Setelah melihat adegan ini, Tang Xiaoman secara naluriah memanggil. Tapi tak berdaya, saat ini sudah terlambat, dan pihak lain bergerak sangat cepat. Bahkan jika Fendi Zanders punya kesempatan untuk menghindar, pipa baja di tangan pemuda itu pasti akan mengenai Wang Xiong. Jadi Fendi Zanders tidak memilih untuk menghindar saat ini, tetapi langsung mengangkat tangannya. Ledakan. Sebuah ledakan. Pipa baja di tangan pemuda itu menghantam lengan Fendi Zanders dengan keras. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar dan melihat pemandangan ini dengan bodoh. Bagaimanapun, itu adalah pipa baja asli. Sebuah pipa baja menghantam lengan seseorang dengan sangat keras sehingga semua orang merasa tidak enak hanya dengan memikirkannya. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah Fendi Zanders berdiri di sana dan tidak bereaksi sama sekali. Bahkan Fendi Zanders sendiri agak terkejut. Lagi pula, dia bukanlah seorang Superman Iron Man, sebaliknya dia hanyalah manusia biasa. Jika pipa baja itu mengenai lengan Fendi Zanders di masa lalu, meskipun tidak mematahkan lengan Fendi Zanders pasti akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Tetapi saat ini, Fendi Zanders menyadari bahwa dia tidak merasakan banyak hal. Dan pemuda yang memegang pipa baja itu tampak ketakutan dengan pemandangan ini, matanya penuh dengan keterkejutan, dan dia menatap Fendi Zanders dengan tidak percaya.